Awal, karena dia baru menerima tentang bagaimana Islam, dan dia baru meyakini Allah sampai Tuhan mereka, baru naik lagi ke tingkatan yang selanjutnya, kepada tingkatan yang dinamakan dengan muttaqin. Dia tunjukkan apa yang ia yakini dalam hatinya. Maka syarat menurut Imam Al-Ghazali, iman itu bukan hanya sekedar syahadat. Rukun Islam itu mengucap 2 kalimat syahadat, itu rukun Islam. Namun persyaratan sebelum masuk kepada syahadat ada yang dinamakan dengan iman. Dan iman menurut Imam Al-Ghazali itu yang paling terpenting ialah pemahaman dalam hati, atau dalam istilah yang beliau sampaikan, tasdiqun bil qalbi. Tasdiqun bil qalbi, tasdiq itu kan artinya kan membenarkan. Dasarnya membenarkan itu bukan hanya sekedar logika, karena hati terkadang tidak bisa bermain logika. Sekarang kalau kita disuruh bermain dengan logika, ketika kita mengatakan yakin kepada Allah dan akhirnya kita disuruh membuktikan bagaimana Allah, terus apa yang akan kita sampaikan? Akan agak sedikit sulit. Namun dasar utamanya itu ialah yakin dulu. Maka nilainya itu ialah adanya di hati. Karena kalau adanya di otak, maka otak mampu merekayasa apapun yang mungkin di dalam dunia ini. Karena otak mampu dan bisa membaca bagaimana nafsu menginginkan kekekalan yang ada di dunia ini, sehingga pada akhirnya dasarnya bukan nilai yakin. Wajar ketika dahulu seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika saat itu dikatakan, bahkan dalam salah satu hadis disatakan, seandainya warna dinding ini aslinya putih, namun Rasul SAW mengatakan hitam, kata Abu Bakar, aku yakin bahwa dinding itu berwarna hitam. Karena dasarnya itu hati, bukan logika. Karena tidak mungkin seseorang yang bisa meyakini dalam pandangan manusia saat itu mampu mempercayai seorang yang katanya baru saja dewasa itu bisa berjalan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa hanya dalam hitungan semalam, bahkan mungkin kurang dari seperti itu. Bahkan naik lagi ke Sidratul Muntaha dengan cerita-ceritanya. Kalau logika otak yang menyampaikan saat itu, maka otak akan merekayasa pembohong. Namun kalau nilainya iman, itu beda. Kenapa? Yang diyakinkan dalam hatinya itu urusan beda. Bahwa yang menjalankan itu Allah, berarti otak belum mampu melihat bagaimana Allah menjalankan Nabi. Sekarang saya tanya Pak, kira-kira mungkin nggak berangkat dari Palestina berangkat dari Makkah Al-Mukarramah menuju Palestina hanya dalam waktu 25 menit? Mungkin nggak Pak? Pak, ini antara yakin nggak yakin? Apa nggak pernah kesana saja, jawab aja ya kan? Mungkin kan? Ya itu roket-roket Israel yang dikirim ke Palestina hanya dalam hitungan menit. Dahulu orang tidak mungkin berbicaranya demikian. Sama aja kita dengan ibarat yang sering saya bilang. Dulu tuh Kiai Haji Zainuddin Anjad almarhum selalu bilang kayak begini, Bapak Ibu yakin gak bahwa keong itu bisa berjalan dari Karawaci ke Gading Serpong itu hanya dalam hitungan 10 menit? Percaya gak Pak? Percaya. Kenapa? Karena itu keong masuk kantong saya naik mobil misalnya, kan itu sampai. Jadi nilainya nilai yakinnya kepada Allah, yang menjalankan Allah dan Allah yang ada. Nah itulah
baru kita tunjukkan bahwa kita ini menerima akan keyakinan itu. Karena kita yang pernah ikrar kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka tegakkanlah wajahmu, artinya dirimu, lid-dini hanifa, kepada satu ajaran yang lurus. Dan di saat itu Allah melanjutkan dalam sebuah kalimat, alastu birabbikum, apakah kami adalah benar-benar ialah Tuhan kalian, pendidik kalian? Dan kita semua mengatakan bala, benar. Dan itu yang menandakan bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk beragama. Karena kita memiliki kecenderungan untuk beragama, maka kita menerima akan apa yang Allah sampaikan. Maka kita mulai mainkan logika manusia. Kita mulai mainkan bagaimana otak ini berputar. Otak ini berputar ialah tidak mungkin matahari itu bisa muncul dengan sendiri. Pasti ada yang kreatornya. Dan untuk membuktikan itu pula, maka kita membuktikan dengan kelanjutan yang lain. Pergantian siang dan malam pasti ada yang menggantinya. Dan disitulah kita mengakui akan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dasar utamanya itu ialah iman. Maka ketika kita ingin menjadi seorang muslim yang sejati, ketika kita ingin menjadi seorang muslim yang sejati, maka kita harus mengerti dan memahami makna dan tujuan kehidupan kita ini, sehingga kita benar-benar menerima akan apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ingat ayahanda ibunda sekalian, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, misalkan dalam Quran surat yang ke-59, surat Al-Hasyr, di ayat yang ke-18, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kalimatnya cuma sederhana seperti itu. Diterjemahkan, kalau misalkan nanti ayahanda ataupun ibunda bisa membaca Quran terjemahnya mudah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata ya ayyuhalladzina, ya yang pertama harfun nida. Harfun nida itu bisa bermakna tiga hal. Yang berarti ialah dia bisa memanggil yang jauh, bisa memanggil yang tengah, bisa memanggil yang dekat. Artinya saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini memanggil siapapun yang meyakini Allah, baik dia dalam keadaan jauh, artinya imannya mungkin dalam keadaan tipis. Mungkin baru azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru azan, tanah nunggu iqamat. Baru iqamat, imamnya belum datang, entar dulu lah kita ke masjid. Baru gitu mungkin tuh, jauh tuh. Baik. Ataupun mungkin berada di tengah-tengah. Ataupun mungkin belum azan, namun dia sudah rindu berada di masjid. Maka dia lakukan rawatibnya. Terbayang dia akan firman Nabi SAW, sabda Nabi SAW misalkan, dengan sholat rawatibnya. Terbayang dia. Akhirnya dia datang terlebih dahulu sebelum azan berkumandang. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bisa menunaikan tahiyatul masjid, atau mungkin dalam rangka melaksanakan duha. Itu nilai imannya. Subuh belum datang, jam 3:30 dia sudah terbangun, hanya untuk memberikan dan mengadu kepada Allah, dan untuk bisa mendapatkan nafilatallah. Itu ialah suatu ibadah yang sunnah, yang dimana bisa mengangkat derajatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat tahajudnya misalkan. Nah, Allah memanggil itu semua. Dan selanjutnya ada kalimat ayyuha. Ayyuha, haknya itu harfun tanbih,
mengingatkan kepada siapapun yang memiliki iman, siapapun yang memiliki rasa kebenaran Allah Subhanahu wa taala, baik dia laki-laki, perempuan, apapun kondisi jabatannya, ketika masih ada iman, maka yang diminta oleh Allah, ittaqullah, tingkatkan nilai yakin kita kepada Allah dengan takwa. Nah, ini deretan yang selanjutnya nih. Deretan yang selanjutnya seorang muslim. Selalu saya sampaikan, kalau seandainya orang berpikir muslim itu hanya sekedar kunci masuk surga, maka hadis Nabi cuma berhenti man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Cukup sampai di situ. Namun hadis Nabi tidak mengatakan demikian. Man qala la ilaha illallah. Habis itu ada waw sebagai pengikat. Artinya nggak cukup bagi kita hanya mengucapkan la ilaha illallah, namun ada i'tisaman lahu. Kita diminta untuk berpegang kepada kalimat itu. Maksudnya berpegang kepada kalimat itu berarti kalimat itu harus dipertanggungjawabkan. Maka syarat seorang yang bisa yakin dengan Allah, dia tunjukkan nilai yakinnya dengan bertakwa. Maka kata Allah, itu kalimatnya fi'il amr, teman. Ittaqu. Fi'il amr dalam bahasa Arab dinamakan dengan kata perintah. Kalau istilah dalam bahasa itu dinamakan al-amru lil wujub. Kalimat perintah dalam Al-Quran mengartikan maknanya wajib. Artinya seakan-akan Allah ingin memberikan peringatan, tidak cukup kau hanya yakin dengan hatimu, namun tunjukkan nilai yakinmu dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa selanjutnya Allah katakan? Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Lihatlah kalian semua, nafsun tuh. Jadi kalau kita berbicara tentang diri kita ini kan ada indera, ada mata, ada tangan, ada otak, ada mulut, ada kaki. Semuanya ini bisa berfungsi ketika ada ruh. Nah, ruh inilah yang dinamakan dalam istilah Quran nafsu. Maka dalam ruh itu, dalam nafsu itu, kita bisa berpotensi melakukan kebaikan. Bahkan kita pun juga mungkin melakukan keburukan. Inilah yang selalu saya sampaikan ketika kita sholat, kita katakan demikian nih. Biar apa? Biar ini fujur kita tutup dengan takwa. Karena aslinya fujur diharapkan bisa menghadirkan takwa. Kebohongan yang ada itu seharusnya bisa menghadirkan kejujuran. Namun sayang ada satu musuh yang bersiap dengan segala perangkat yang mereka miliki untuk menghadirkan nilai fujur kepada nafsu, yang akhirnya membawa setiap kita kepada kepada keburukan. Sering gak Pak sebelum melakukan keburukan ada deg-degan di hati? Sering kan? Wah, bagus di sendal orang ini, padahal gak pakai kan sendal padahal tadi. Ambil gak ya? Apa aja gak ada yang tahu. Ambil. Masih deg-degan masih. Kenapa? Itu fujur. Padahal aslinya tadi, oh ini ada sendal yang bagus, kita gak pakai sendal. Oh harusnya kita menjadi jujur. Udah tinggalkan yang bukan milik kita, gak apa-apa kita kembali tanpa dengan sendal. Harusnya tuh begitu harusnya. Namun sayangnya karena akhirnya fujur naik ke atas, dan itulah menghasilkan su. Makanya inna nafsala ambaratun bisu, bahasanya Quran. Nah, setelah kita memahami ini semua,
Dan setelah kita menerima akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita menisbatkan diri kita sebagai seorang muslim, apa yang seharusnya kita pahami? Satu hal saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mencukupi sampai mungkin jam 1 kurangan. Bahwa ketika kita menerima akan kebenaran Allah, satu hal yang harus kita sadari, bahwa kita hidup ini punya satu tujuan. Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita. Mungkin ayatnya banyak yang hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sayangnya dibahasakan oleh terjemah ya'budun itu beribadah. Padahal kalau kita lihat secara bahasa, ya'budu itu bukan menyembah, bukan hanya menyembah. Dia asal kata dari abada ya'budu. Orangnya namanya abid, atau sering dikatakan abdun. Apa arti abdun? Hamba. Atau bahasa yang sering saya sampaikan, maaf kalau memang ini agak sedikit kasar, artinya ialah budak. Dan tugas kita ialah membudak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu ialah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang selalu kita jaga. Dan ini yang selalu kita jaga. Seorang muslim yang benar ialah dia menjaga dirinya untuk tetap menjadi hamba. Karena kalau seandainya orang-orang yang taat dan akhirnya dia berubah dari seorang hamba yang pada akhirnya menentang akan keputusan Allah, itulah yang dinamakan dulu dengan azaliyah, makhluk yang sangat patuh dan taat. Ataupun jin, dulu mereka bahkan malaikat pun segan akan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya mereka tidak taat kepada Allah dan akhirnya mereka merubah sesuatu yang buruk menjadi baik, sesuatu yang baik menjadi buruk. Itulah yang sering kita sebut dengan istilah iblis. Karena libas, ana albas, saya memakai baju, sesuatu yang di dalam yang mungkin kurang bagus saya tutupin, itu libas. Namun iblis tidak, sesuatu yang sudah baik ditutup oleh mereka. Kan bahasa yang Allah sampaikan apa? Ma ma'ana'aka alla tasjud. Apa sih yang menyebabkan kamu gak sujud kepada Adam? Karena permasalahannya bukan masalah sujud kepada Adam, wahai iblis, wahai jin. Bukan itu. Idza amartuk, itu perintahku. Justru dengan satu bahasa yang tidak dikira-kira disampaikan apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari makhlukmu yang bernama manusia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maka kata Allah, fakhruj, keluar engkau wahai iblis. Kenapa dia keluar dari dirinya sebagai seorang hamba? Maka kehidupan kita ini jangan sampai keluar dari seorang hamba. Kalau kita sudah keluar, maka yang terjadi ialah kita seperti apa yang dilakukan oleh iblis. Gak mau taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, gak mau yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah cuma ngetes. Gak mungkin Allah menjadikan seorang Adam, makhluk yang baru itu Tuhan, gak mungkin. Makna penyembahan itu
ialah ingin membuktikan benarkah seorang yang katanya taat kepadamu ini, itu ialah orang-orang yang taat dan patuh kepadamu. Dan itu yang dilakukan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya untuk membuktikan kehambaan kita, ya, mulai dari zamannya Nabiullah Nuh. Kok dari Nabi Nuh? Kan Nabi pertama Nabi Adam. Nabi Nuh itu Nabi yang pertama punya umat. Ya, mulai dari Nabi Nuh itu semuanya mencoba menunjukkan akan kehambaan. Kalau kita bilang, Pak, ketika kita melaksanakan sholat, muka itu kan harusnya sesuatu yang dijaga oleh setiap kita. Apalagi kita bangsa timur, orang kesentuh punggungnya mungkin masih bisa senyum, tapi kalau udah kesentuh mukanya, Masya Allah, minimal mapel aja. Minimal mapel. Karena muka dijaga. Namun ini kita sejajarkan dengan mohon maaf. Satu indera yang mungkin kita pikir itu kurang bagus tuh belakang kita. Ya kan? Itu kita sejajarkan ketika kita sujud. Dalam rangka apa itu? Menghamba. Itu yang selalu ditanyakan oleh orang-orang yang gak pernah sholat, orang-orang ateis. Ngapain sih nunjuk-nunjuk begitu? Apa bedanya berarti dengan orang-orang Yahudi yang kayak begitu? Memang kita tidak beda. Agama samawi, baik itu oleh kaum Bani Israel, baik oleh kaum Nasrani, baik oleh kaum yang lainnya, semuanya sama, ingin mengembalikan setiap jiwa manusia kepada satu titik bahwa mereka ialah hamba Allah. Maka ditunjukkan dengan sholat salah satunya. Nabi Musa alaihissalam itu kan menunjukkannya pun juga dengan sholat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain aku. Apa kata Allah? Fa'budni, maka sembahlah aku, jadilah hambaku, kata Allah seakan-akan demikian. Apa selanjutnya kata Allah? Wa aqimis sholata lidzikri, buktikan penghambaanmu dengan mendirikan sholat untuk mengingat kepadaku. Maka sholat itu dilakukan oleh seluruh umat-umat sebelumnya. Nabi Zakaria wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, ketika saat itu dia sangat menginginkan seorang anak, saat itu justru malah Allah kabulkan. Wa huwa qa'imun, belum selesai sholatnya dia sudah berdoa dan dipanggil fanadatul malaikah. Akhirnya malaikat memanggil dia dan memberikan satu kabar gembira bahwa akan ada seorang yang bernama Yahya, seorang yang hidup. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Eyangnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Ismail misalnya, wa'mur ahlahu bis shalah. Nabi Isa mengatakan wa awsani bis shalah, dan aku mewariskan kalian untuk melaksanakan sholat. Nah, sholat ini bagian dari kita menghamba. Ternyata ayahanda bunda sekalian, ketika pertama kali melaksanakan ibadah sholat, surat yang menjelaskan bagaimana perjalanan Nabi SAW tentang perjalanan sholat, apa yang dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Jadi sholat merupakan bentuk penghambaan. Ketika dikaitkan dengan ibadah puasa, ayat puasa itu setidaknya di Al-Baqarah ada 5 ayat, 183 sampai 186, 186, 187, antara itu kan 183 sampai 187. Di tengah-tengahnya apa yang Allah sampaikan? Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan ketika hambaku
bertanya kepadaku. Itu masih ada kaitan dengan puasa. Fa inni qarib, sampaikan kepadanya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku akan pasti kabulkan siapapun yang ingin memanggilku. Syaratnya yu'minu bi, yakin kepadaku. Setelah yakin, tunjukkan penghambaanmu dengan cara menjalankan ibadah puasa. Jadi intinya ayahanda ibunda sekalian, bahwa kehidupan ini ialah kehidupan yang seharusnya kita pahami tujuannya. Tujuan kita cuma satu, menghamba kepada Allah. Maka jaga ini. Setiap kita ibadah, nggak usah dulu bertanya apa yang kita dapatkan. Namun ini bagian dari cara kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dapat, maka barulah Allah meminta kepada kita, iqra, bacalah, kajilah Quran, kajilah bagaimana sholat memberikan kesemangatan kau dalam kehidupan. Maka kata Allah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Selesai sholat, bertebaranlah kalian di muka bumi. Dengan harapan ajaran sholat kalian bisa lakukan. Bacalah bagaimana ayat-ayat kaumiyah mengajarkan kepada kalian. Inilah makna seorang yang memahami muslimnya dan memahami apa yang menjadi tujuan kehidupannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau memang ada pertanyaan satu orang. Silakan kepada para jemaah kalau ada yang bertanya. Enggak ada. Mungkin enggak ada Pak Ustaz. Oke. Kita lanjutkan dengan doa penutup aja. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa menjadi seorang muslim yang sejati ialah menjaga nilai kehambaan kita kepada Allah. Ketika ini hilang, maka inilah yang diinginkan oleh iblis. Maka iblis ketika kita sujud, dia langsung lari. Hadis Muslim mengatakan demikian. Bahkan di Ibnu Majah dengan istilah yang berbeda, dia lari mengatakan, wailun, celaka aku. Seharusnya aku pun juga sama. Aku pun juga dulu itu bisa beribadah. Sekarang aku sendirian berada di surga. Bahkan dalam Ibnu Majah mengatakan, wailah, benar celaka aku melihat anak Adam yang sujud. Kenapa? Karena dia mampu menjaga nilai kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai hilang. Karena kalau ini hilang, yang terjadi kita akan menjadi budak-budak syaitan menemani mereka di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehidupan kita ialah kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Ibadah kita ialah ibadah yang sesuai dengan apa yang Rasul sampaikan, sehingga pada akhirnya Allah terima setiap apa yang kita lakukan. Dan terakhir, Allah jadikan kita hamba-hambanya, dan Allah masukkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma innaka 'afuwun. Allahumma innaka 'afuwun. Allahumma innaka 'afuwun karim. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Anta halimun karimun 'azim. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa adkhilna al-jannata ma'al aminin, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.